Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan-bilangan kuantum. Model atom mekanika kuantum mempunyai persamaan dengan model atom Bohr dalam hal adanya tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit dalam atom. Akan tetapi, susunan kulit-kulit dalam model atom mekanika kuantum lebih kompleks. Dalam model atom mekanika kuantum, setiap kulit terdiri atas satu atau beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari satu atau beberapa orbital. Menurut teori atom mekanika kuantum, elektron-elektron tersebar di sekeliling inti atom. Nah, seperti ini. Jadi elektron beredar di sekeliling inti atom dengan teratur berdasarkan tingkat energinya. Nah, tingkat energi inilah yang digambarkan dengan bilangan kuantum. Artinya, dari bilangan kuantum, lokasi-lokasi penyebaran elektron dapat digambarkan. Dengan kata lain, bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron di dalam atom. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa di dalam teori atom mekanika kuantum, setiap kulit terdiri dari beberapa bagian lagi yang disebut dengan subkulit, dan subkulit mempunyai bagian lagi yang disebut dengan orbital. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari setiap kulit. Untuk kulit yang pertama, kulit ke-1 yang lebih dikenal dengan kulit K, ini mempunyai satu subkulit yaitu subkulit S dan memiliki satu orbital. Kemudian untuk kulit yang kedua yang lebih dikenal dengan kulit L, ini memiliki dua subkulit yaitu subkulit S dengan subkulit P. Nah, subkulit S sendiri mempunyai satu orbital, sementara subkulit P mempunyai 3 orbital. Berarti di dalam kulit yang kedua ini terdiri dari 4 orbital yang terdapat dalam 2 subkulit yaitu subkulit S dan subkulit P. Kemudian di dalam kulit yang ketiga yang lebih dikenal dengan kulit M, diberi simbol dengan M, di mana N-nya sama dengan 3. Nah, ini mempunyai 3 subkulit yaitu subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Subkulit S sendiri mempunyai 1 orbital, subkulit P mempunyai 3 orbital, dan subkulit D memiliki 5 orbital. Berarti di dalam kulit yang ketiga ini terdiri dari beberapa orbital yang jumlahnya ada 9 orbital. Sementara pada kulit yang keempat yang lebih dikenal dengan kulit N, ini mempunyai 4 subkulit yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nah, S sendiri punya 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital, sementara F punya 7 orbital. Sehingga di dalam kulit yang keempat ini memiliki 16 orbital. Sehingga dengan demikian, subkulit-subkulit itu mengandung bagian lagi yang disebut dengan orbital. Maka untuk kulit ada bagian lagi yang disebut dengan subkulit, dan subkulit punya bagian lagi yang disebut dengan orbital. Nah, disinilah letak elektron itu. Jadi kemungkinan terbesar ditemukan elektron ada di dalam orbital. Nah, berikut adalah jenis-jenis bilangan kuantum yang menentukan kedudukan elektron di dalam atom. Nah, ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N. Yang kedua bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L. Lalu bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M, dan bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan S. Inilah keempat bilangan kuantum yang akan menentukan kedudukan elektron di dalam suatu atom. Baik, sekarang kita bahas satu persatu keempat bilangan kuantum tadi. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang kita beri simbol N. Nah, bilangan kuantum utama ini menyatakan kedudukan elektron di dalam kulit utama, atau di sini dikatakan
bilangan kuantum utama itu bilangan kuantum yang menentukan tingkat energi dari elektron. Misalnya sekarang, kalau elektron itu ada pada kulit yang ke-1, berarti bilangan kuantumnya N sama dengan 1. Kalau elektron ada di tingkat energi yang kedua, berarti bilangan kuantumnya N sama dengan 2. Begitu pula dengan kalau elektron ada di tingkat energi yang ketiga, berarti bilangan kuantumnya N sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, nilai N ini nanti bisa digunakan untuk menentukan berapa jumlah elektron maksimal yang terdapat pada setiap kulit. Nah, di sini dirumuskan jumlah maksimal elektron dalam kulit adalah 2N kuadrat. Artinya N-nya adalah bilangan kuantum. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah elektron masing-masing yang ada maksimal di dalam suatu kulit. Nah, ini contohnya. Sekarang kulit yang ke-1 atau kulit yang pertama punya bilangan kuantum N sama dengan 1. Nah, berapa sekarang jumlah elektron maksimal yang dapat ditampung oleh kulit pertama? Rumusnya tadi adalah 2N kuadrat. Nah, ya, 2N kuadrat. N-nya adalah 1. Berarti 2 kali 1 kuadrat, berarti 2 elektron. Ya. Kemudian untuk kulit yang kedua, N-nya adalah 2. Sehingga jumlah elektron maksimal adalah 2 kali 2 kuadrat. Nah, ini. 2N kuadrat. Berarti 2 kali 2 kuadrat berarti 8 elektron. Kemudian kulit yang ketiga maksimal diisi oleh 18 elektron. Karena kulit ketiga berarti bilangan kuantumnya adalah 3. Berarti 2 kali 3 kuadrat. Begitu pula dengan kulit yang keempat maksimal diisi oleh 32 elektron. 2 kali 4 kuadrat, di mana bilangan kuantum untuk kulit keempat adalah N sama dengan 4. Nah, inilah jumlah elektron maksimal yang dapat ditampung atau yang berada di dalam setiap kulit. Baik, untuk bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L. Nah, bilangan kuantum azimut ini menentukan momentum sudut elektron dan dilambangkan oleh L. Atau boleh juga bilangan kuantum azimut ini menyatakan kedudukan elektron dalam subkulit. Ingat tadi disampaikan di awal bahwa kulit terdiri dari beberapa subkulit. Nah, berarti letak elektron itu ada di dalam subkulit. Nah, nanti akan ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Nah, harga dari bilangan kuantum azimut atau harga L ini adalah antara 0 sampai dengan N kurang 1, di mana N adalah bilangan kuantum utama. Nah, ini contohnya. Kulit yang ke-1 atau kulit K itu punya harga bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 1. Maka harga bilangan kuantum azimutnya L adalah sama dengan 0. Karena kan bilangan kuantum azimut itu L itu sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1 sampai dengan N kurangi 1. Nah, artinya kan kalau kulit ke-1 berarti N-nya 1. 1 dikurang 1 berarti 0. Maka L-nya adalah 0 sampai dengan 0. Berarti harga L-nya adalah 0. Nah, ini berarti di dalam kulit yang pertama itu N-nya sama dengan 1 dan harga L-nya sama dengan 0. Kita lihat yang kedua. Kulit yang kedua berarti N sama dengan 2. Maka harga yang mungkin untuk L-nya adalah 0 dan 1. Sebab kan kalau N-nya sama dengan 2 berarti 2 kurang 1 berarti 1. Berarti 0 dan 1. Kita lihat yang ketiga. Kulit yang ketiga berarti N-nya adalah 3. Nah, kalau N-nya 3 berarti harga L-nya 0 sampai dengan 3 kurang 1. 3 kurang 1 berarti 2. Berarti harga L-nya 0 sampai dengan 2. Maka harga L yang mungkin adalah 0, 1, dan 2. Sekali lagi, yang terakhir, yang keempat. Kalau kulit keempat berarti N-nya sama dengan 4. Maka harga L-nya 0 sampai dengan 4
kurang 1. 4 kurang 1 berarti 3. Berarti L-nya 0 sampai dengan 3. Maka harga L-nya 0, 1, 2, 3. Nah, inilah bilangan kuantum azimut. Nah, dengan demikian bahwa di dalam kulit yang ke-1, bilangan kuantum N-nya adalah 1, bilangan kuantum azimutnya adalah L sama dengan 0. Ini artinya bahwa dalam kulit yang pertama memiliki satu subkulit dan disimbolkan dengan S. Kemudian kulit yang kedua, kulit L, bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 2. Dan bilangan kuantum azimutnya bisa L sama dengan 0 dan bisa L sama dengan 1. Artinya di sini ada dua subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Lalu di kulit yang ketiga, ini ada 3 bilangan kuantum azimut, yaitu L sama dengan 0, L sama dengan 1, dan L sama dengan 2. Artinya bahwa dalam kulit ketiga terdapat 3 subkulit yang disimbolkan dengan S, P, D. Dan yang terakhir adalah kulit yang keempat. Ini ada 4 subkulit, ada 4 bilangan kuantum. L sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Sehingga ada 4 subkulit, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang kita simbolkan dengan M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menentukan kedudukan elektron dalam orbital. Ya, ini harga dari bilangan kuantum magnetik adalah antara min L sampai dengan plus L. Jadi M sama dengan min L sampai dengan plus L. Coba sekarang kita lihat. Bila L-nya sama dengan 0, maka harga M-nya adalah 0. Ya, karena kalau L-nya 0, berarti M-nya sama dengan min 0 sampai dengan plus 0. Nah, maka M-nya adalah 0. Kemudian kalau L-nya sama dengan 1, maka harga M-nya adalah min 1, 0, dan plus 1. Berarti kalau M-nya kalau L-nya 1, berarti M-nya adalah min 1 sampai dengan plus 1. Berarti di dalamnya kan ada 0. Berarti min 1, 0, dan plus 1. Begitu pula kalau L-nya sama dengan 2. Berarti harga M-nya min 2 sampai dengan plus 2. Jadi ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Begitu pula kalau L-nya sama dengan 3. Berarti M-nya min 3 sampai dengan plus 3. Nah, banyaknya angka pada bilangan kuantum magnetik menunjukkan jumlah orbital. Jadi kalau di sini ada 1 angka, berarti ada 1 orbital. Kalau di sini ada 3 angka, berarti ada 3 orbital. Sehingga kalau L-nya 3, berarti di sini magnetiknya ada 7 angka, maka ada 7 orbital pada L sama dengan 3. Jadi kalau dipertegas lagi, pada subkulit S, nah ini pada subkulit S yang harga L-nya sama dengan 0, di S ini punya harga L sama dengan 0, berarti ada 1 orbital. Ada 1 orbital di mana harga M-nya adalah 0. Kemudian pada subkulit P, di mana subkulit P ini harga L-nya sama dengan 1, terdapat 3 orbital. Nah, dengan harga M sama dengan min 1, 0, 1. Biasanya disimbolkan dengan kotak. Kemudian pada subkulit D, pada subkulit D ini L-nya sama dengan 2. Terdapat 5 orbital. Di mana harga M-nya adalah min 2 sampai dengan plus 2. Jadi ada 5 orbital, biasa disimbolkan dengan 5 kotak. Dan subkulit F, di mana subkulit F ini punya harga L sama dengan 3. Berarti ada 7 orbital, di mana harga M-nya adalah min 3 sampai dengan plus 3. Jadi ada 7 kotak. Jadi kalau elektron ada di sini berarti M-nya min 3. Kalau elektron ada di sini berarti M-nya sama dengan 0. Kalau elektron ada di sini berarti M-nya adalah plus 3. Nah, sekarang kalau kita review dari ketiga bilangan kuantum yang sudah dijelaskan tadi,
Untuk kulit yang pertama, kulit K, itu bilangan kuantum utamanya N sama dengan 1. Lalu bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 0. Dan subkulitnya simbolnya adalah S. Dan di dalam subkulit S terdapat satu orbital. Kemudian pada kulit kedua, kulit L, bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 2. Lalu bilangan kuantum azimutnya ada dua kemungkinan, bisa L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Untuk L sama dengan 0 ada satu subkulit, yaitu subkulit S, ada satu orbital. Kemudian untuk L sama dengan 1 ini ada 3 orbital, di mana lambang subkulitnya adalah P. Begitu pula untuk M, kulit yang ketiga, di mana bilangan kuantum utamanya N-nya sama dengan 3 dan ada 3 kemungkinan bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 0, 1 dan 2. Lalu subkulitnya ada 3, S, P, D, di mana D ada 5 orbital. Dan yang terakhir, kulit keempat, N sama dengan 4, berarti ada 4 bilangan kuantum azimutnya, 0, 1, 2, dan 3. Dan subkulitnya ada 4, ada S, P, D, F, di mana F ada 7 orbital. Dengan catatan satu orbital nanti maksimal diisi oleh 2 elektron. Jadi satu kotak ini atau satu orbital ini diisi oleh maksimal 2 elektron. Sehingga pada subkulit P yang ada 3 orbital nanti akan diisi maksimal 6 elektron. Ini berarti ada 10 elektron, ini ada 14 elektron, dan ini ada 2 elektron maksimal. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan S. Nah, bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah perputaran elektron di dalam orbital. Nah, ini nilainya biasanya adalah plus setengah atau min setengah. Nah, yang nilainya plus setengah ini menunjukkan arah perputaran elektron, yang searah dengan jarum jam. Kalau nilai S sama dengan min setengah menunjukkan arah perputaran elektron yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dalam satu orbital nanti diisi dengan 2 elektron, yang satu elektronnya berputar searah jarum jam, maka nilai S-nya adalah plus setengah. Lalu yang satu lagi adalah berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga nanti harga S-nya adalah min setengah. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan kuantum spin. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 5 contoh soal. Yang nomor 1, berapa nilai L yang mungkin untuk N sama dengan 3? Nah, kalau N sama dengan 3, maka L-nya adalah antara 0 sampai dengan 2. Jadi L-nya sama dengan 0, 1, 2. Karena kalau N-nya sama dengan 3, berarti L-nya adalah antara 0 sampai dengan N kurang 1. Kemudian yang kedua, berapa nilai M yang mungkin untuk L sama dengan 1? Kalau L-nya sama dengan 1, maka M-nya adalah min L sampai dengan plus L. Berarti min 1 sampai dengan plus 1. Jadi ada 3 orbital. Lalu berapa nilai S yang mungkin untuk M sama dengan 2? Nah, kalau S itu berarti kita lihat elektron yang berada dalam satu orbital. Di sini elektronnya yang mengarah ke atas ditunjukkan bahwa ini berputar searah dengan jarum jam, sehingga S-nya plus setengah. Lalu yang ke bawah ini simbol dari elektron yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam, berarti S-nya sama dengan min setengah. Lalu berapa jumlah orbital yang terdapat pada kulit ketiga atau kulit M? Nah, kulit M itu kan ada 3 subkulit. Subkulitnya S, P, dan D. S memiliki 1 orbital, P 3 orbital, dan D 5 orbital. Jadi jumlahnya 9 orbital. Dan terakhir, berapa jumlah elektron pada subkulit P? Subkulit P itu punya 3 orbital, berarti semuanya ada 6 elektron. Karena masing-masing orbital berisi 2 elektron. Berarti jumlahnya ada 6.